Halo teman-teman semuanya. Sekarang kita akan membahas tentang terorisme dalam perspektif antropologi ya. Kita akan membahas tentang mengapa antropologi penting dalam studi terorisme, kemudian definisi dan konseptualisasi terorisme, pendekatan antropologi dalam menganalisis terorisme dan studi kasus serta tinjauan etnografi. Juga kita akan bahas tentang kritik dan tantangan dalam studi terorisme. Dan kita akan menutup tentang bagaimana masa depan penelitian antropologi tentang terorisme ini. Oke, mengapa antropologi penting dalam studi terorisme? Dalam memahami terorisme, pendekatan antropologi menawarkan lensa yang berbeda dari ilmu politik atau sosiologi. Jika ilmu politik cenderung fokus pada struktur kekuasaan, negara, dan ideologi makro, sementara sosiologi menganalisis dinamika kelompok dan stratifikasi sosial, antropologi justru menyelami dimensi mikro, budaya, dan manusiawi ya, dari terorisme. Pendekatan antropologi tidak melihat terorisme hanya sebagai isu keamanan nasional atau akibat dari ketidaksetaraan struktural. Sebaliknya, antropologi tertarik pada nilai, simbol, kehidupan sehari-hari, dimensi kultural, sudut pandang emik, ya. Kemudian, bagaimana terorisme sebagai sebuah tindakan kekerasan diresapi dengan makna, ritual, dan simbol yang dipahami oleh pelakunya. Antropologi menggali nilai-nilai narasi dan kepercayaan yang memotivasi seseorang untuk melakukan kekerasan ekstrim yang seringkali tidak terlihat dalam analisis statistik dan politik. Terorisme bukan sekedar peristiwa besar, tapi juga merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari bagi mereka yang hidup di dalamnya. Antropologi menggunakan etnografi untuk memahami bagaimana kekerasan mempengaruhi relasi sosial, identitas, dan pengalaman sehari-hari, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat yang terkena dampaknya. Antropologi menganalisis terorisme sebagai sebuah fenomena budaya yang memiliki logika internalnya sendiri. Ia melihat bagaimana terorisme memproduksi wacana, bahasa, dan bahkan moral, ya, atau moralitas yang berbeda dari masyarakat umum. Antropologi menekankan pada perspektif emik, ya, yaitu cara pandang dari dalam, dari sudut pandang para pelaku dan anggota komunitas yang terlibat. Ini berbeda dari pandangan etik, ya, yang didominasi oleh pakar dari luar. Dengan metode ini, antropolog berusaha memahami terorisme tidak hanya sebagai tindakan irasional, tetapi sebagai respon yang masuk akal, ya, di dalam kerangka budaya dan pengalaman subjektif mereka. Ada semacam the rationality of terrorism, ya. Nah, etnografi, metode utama dalam antropologi, ya, terutama etnografi gelap, ya. Nanti kita akan bahas tentang itu. Itu adalah alat yang sangat penting, ya, untuk memahami terorisme. Berbeda dengan metode kuantitatif yang mengandalkan statistik, etnografi, ya. Etnografi menuntut peneliti untuk melakukan studi lapangan yang mendalam dan terlibat langsung dalam kehidupan sosial kelompok yang diteliti. Melalui metode ini, antropolog berusaha memahami motivasi, nilai, dan praktik terorisme dari sudut pandang internal atau yang dikenal dengan perspektif emik. Pendekatan ini sangat penting karena memang pertama dia bisa mengungkapkan logika internal pelaku. Yang kedua bisa menganalisis makna simbolis dan moralitasnya. Dan yang ketiga adalah mengkritik narasi dominan. Ya. Etnografi membantu peneliti melampaui stigma dan prasangka untuk memahami mengapa seseorang memilih jalan kekerasan dengan menempatkan diri dalam konteks sosial dan budaya pelaku. Antropolog dapat melihat terorisme sebagai sebuah respon yang logis terhadap pengalaman ketidakadilan, marginalisasi, atau trauma historis. Hal ini membantu kita melihat terorisme bukan hanya sebagai tindakan irasional, tetapi sebagai sebuah ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya, yang berakar dari kondisi sosial dan persepsi mereka.
Etnografi memungkinkan peneliti untuk menggali makna di balik setiap tindakan teror. Sebuah serangan bom misalnya, mungkin bukan hanya tindakan fisik, tetapi juga sebuah ritual simbolis yang memiliki makna mendalam bagi kelompok pelaku, seperti pembalasan dendam atau pengorbanan suci. Dengan berada di lapangan, antropolog dapat melihat bagaimana praktik-praktik kekerasan ini terintegrasi dalam sistem moral dan keyakinan kelompok. Dengan memberikan suara kepada subjek yang seringkali distigmatisasi, etnografi menawarkan kritik tajam terhadap narasi media dan pemerintah. Etnografi dapat menunjukkan bahwa label teroris seringkali menyembunyikan realitas kompleks dan beragam ya, di balik tindakan kekerasan, ya, menantang simplifikasi yang umum terjadi dalam studi terorisme. Terorisme sebagai fenomena multidimensi ya, ada dimensi psikologis, dimensi budaya, dimensi sosial di sini kita akan lihat ya. Hal ini menegaskan bahwa terorisme adalah fenomena multidimensi seperti kita harus melihatnya melampaui kerangka hukum atau politik semata. Seperti yang dijelaskan oleh John Alderdice, terorisme bukan hanya tentang ideologi politik dan yang ekstrim, melainkan juga melibatkan aspek psikologis, budaya, dan sosial yang kompleks. Terorisme tidak bisa dipahami tanpa melihat proses psikologis di balik radikalisasi dan kekerasan. Ini mencakup bagaimana individu termotivasi oleh rasa marah, trauma, atau kebutuhan untuk memiliki identitas yang kuat. Para pelaku seringkali memiliki nilai-nilai suci, ya, sacred values yang tidak dapat dikompromikan, membuat mereka bersedia melakukan kekerasan ekstrem demi melindungi nilai tersebut. Terorisme berada pada narasi dan makna budaya. Kelompok teroris menciptakan budaya sendiri, the culture of terrorism ya. Lengkap dengan simbol, ritual, dan bahasa yang hanya dipahami oleh anggota kelompok. Budaya ini memberi mereka rasa kepemilikan dan tujuan, membentuk realitas mereka yang terpisah dari masyarakat umum. Hal ini membuat terorisme bukan sekedar tindakan, tetapi juga sebuah identitas yang dibangun secara kolektif. Terorisme juga merupakan fenomena sosial, ya. Kekerasan politik ini seringkali muncul sebagai respon terhadap ketidakadilan sosial, marginalisasi, dan ketidaksetaraan. Kelompok teroris sering memanfaatkan ikatan sosial seperti persahabatan, kekerabatan, atau hubungan guru-murid untuk merekrut dan mempertahankan anggotanya. Jaringan sosial ini menjadi fondasi yang kuat untuk menyebarkan ideologi dan memobilisasi aksi, menunjukkan bahwa terorisme adalah produk dari interaksi sosial, bukan hanya keputusan individu. Oke, bagian kedua ini kita akan bahas tentang definisi dan konseptualisasi terorisme. Dari sudut pandang antropologi, definisi terorisme yang diterima secara umum seringkali bermasalah dan bias. Alih-alih bersifat netral, definisi ini cenderung politis dan berfokus pada label yang seringkali dilekatkan pada lawan politik. Kritik ini berakar pada pemahaman bahwa satu kelompok dapat dilabeli teroris oleh satu pihak, sementara pihak lainnya melihat mereka sebagai pejuang kemerdekaan. Kritik ini tidak hanya sekedar soal semantik ya, tapi juga soal kekuasaan dan cara pandang ya. Ada subjektivitas definisi di sini, ada fokus pada aktor non-negara ya, dan ada narasi moral ya. Siapa yang memiliki kekuasaan untuk mendefinisikan suatu tindakan sebagai terorisme? Seringkali definisi ini datang dari negara atau aktor yang lebih kuat, yang menggunakannya untuk menstigma dan mendelegitimasi perlawanan dari kelompok yang lebih lemah. Ini menciptakan paradoks di mana kekerasan yang dilakukan oleh negara, terorisme negara, seringkali tidak disebut sebagai terorisme. Definisi terorisme cenderung membatasi diri pada kekerasan yang dilakukan oleh aktor non-negara, mengabaikan tindakan kekerasan sistematis yang dilakukan oleh pemerintah atau militer. Akibatnya, studi tentang terorisme seringkali gagal untuk menganalisis konteks yang lebih luas,
di mana kekerasan politik terjadi. Label teroris secara instan menempatkan pelaku di luar batas moral, sementara label pejuang kemerdekaan menempatkannya dalam narasi yang heroik. Antropologi menyoroti bagaimana narasi itu dibangun dan digunakan untuk memobilisasi dukungan atau sebaliknya membenarkan tindakan balasan. Dengan demikian, studi antropologi tidak sekedar menerima label ini, tetapi menganalisis bagaimana label itu diciptakan dan apa fungsinya dalam konflik. Dalam perspektif antropologi, terorisme tidak hanya dipandang sebagai serangkaian tindakan kekerasan, tapi juga sebagai sebuah wacana atau diskursus yang dibentuk dan disebarkan oleh pihak berkuasa. Wacana ini berfungsi untuk membentuk cara berpikir masyarakat, membenarkan tindakan politik tertentu, dan mempertahankan kekuasaan, seperti yang diungkapkan oleh David Greenwood. Terorisme sebagai wacana adalah cara pemerintah dan media mengontrol narasi tentang kekerasan politik. Pembentukan wacana ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, pembedaan moral. Yang kedua adalah legitimasi kontra terorisme. Dan yang ketiga adalah untuk pengalihan isu. Wacana terorisme menciptakan garis pemisah moral yang jelas antara kita, korban yang tidak bersalah, dan mereka, teroris yang irasional dan jahat. Hal ini meniadakan kompleksitas konflik dan membenarkan tindakan kekerasan atau bahkan kekerasan balasan. Dengan melabeli suatu kelompok sebagai teroris, pihak berkuasa dapat melegitimasi kebijakan kontroversial seperti pengawasan massal, penahanan tanpa pengadilan, atau intervensi militer. Narasi ini membuat publik menerima tindakan-tindakan tersebut sebagai respon yang diperlukan untuk melindungi negara. Wacana terorisme juga dapat digunakan untuk mengalihkan perhatian dari masalah sosial, politik, atau ekonomi yang mendasari. Alih-alih membahas akar penyebab ketidakpuasan, perhatian publik difokuskan pada ancaman yang eksternal dan irasional. Analisis antropologis memandang kekerasan politik termasuk terorisme sebagai pelanggaran tabu sosial yang fundamental. Konsep ini melampaui pandangan hukum yang hanya melihatnya sebagai kejahatan. Tabu sosial adalah norma budaya yang sangat kuat dan seringkali tidak terucapkan, yang melarang tindakan tertentu karena dianggap melanggar tatanan moral dan sosial. Masyarakat pada umumnya memiliki tabu yang kuat terhadap pembunuhan dan kekerasan yang disengaja. Terorisme secara spesifik melanggar tabu ini dan dengan cara yang paling ekstrim, terutama ketika menargetkan warga sipil yang tidak bersalah. Jeffrey Sluka berpendapat bahwa kekerasan terhadap warga sipil adalah tindakan yang secara universal dianggap tabu karena melanggar norma dasar tentang perlakuan manusia terhadap sesamanya. Dalam konteks ini, pembedaan dari bentuk kekerasan terorisme harus dilihat sebagai pembedaan dari bentuk kekerasan lain dan menggunakan ketakutan sebagai alat. Itulah teroris. Tidak semua bentuk kekerasan politik dianggap terorisme. Tindakan terorisme sengaja melanggar norma perang yang membedakan antara kombatan dan non-kombatan. Dengan menargetkan warga sipil, pelaku teror secara sadar melintasi batas moral yang paling suci. Pelanggaran tabu ini sengaja dilakukan untuk memicu ketakutan dan kepanikan yang meluas. Kekuatan terorisme tidak hanya terletak pada kekuatan kekerasan fisik itu sendiri, tetapi pada efek psikologisnya yang menghancurkan tatanan sosial dan rasa aman. Pelaku teror tahu persis bahwa tindakan mereka akan memicu respon emosional dan sosial yang kuat karena melanggar norma yang begitu dalam. Dari perspektif antropologi, terorisme tidak bisa dipisahkan dari fungsinya sebagai propaganda. Alih-alih hanya dipandang sebagai tindakan kekerasan, terorisme adalah sebuah bentuk komunikasi politik yang kuat. Tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan kepada audiens yang lebih luas, menanamkan rasa takut dan mengubah opini publik. Seperti yang diungkapkan oleh Cyrus Ernesto Ziraczale, terorisme berfungsi sebagai ramalan yang
terpenuhi dengan sendirinya. Self fulfilling prophecy. Ini berarti dengan melakukan tindakan kekerasan, pelaku teror berharap memprovokasi respon dari negara yang justru akan membenarkan narasi mereka tentang ketidakadilan dan penindasan. Fungsi terorisme sebagai propaganda dapat dilihat dari beberapa aspek. Ya. Yang satu adalah menciptakan narasi korban dan penindas. Kedua adalah memprovokasi reaksi berlebihan. Dan yang ketiga adalah mengubah persepsi publik. Tindakan teror dirancang untuk menarik perhatian media dan publik, ya, seringkali dengan menampilkan kekerasan ekstrim. Melalui pemberitaan media, pelaku teror dapat menyebarkan narasi bahwa mereka adalah korban yang tertindas dan tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan kekerasan. Narasi ini bertujuan untuk merekrut anggota baru dan mendapatkan simpati dari pendukung potensial. Para pelaku teror seringkali berharap bahwa tindakan mereka akan memicu respon keras dan berlebihan dari pemerintah, seperti penangkapan massal atau pembatasan kebebasan sipil. Reaksi ini kemudian digunakan sebagai bukti bahwa narasi mereka tentang negara yang represif adalah benar, sehingga semakin mengasingkan masyarakat dari pemerintah dan mendorong mereka untuk mendukung kelompok teror. Melalui tindakan simbolis, terorisme bertujuan untuk mengubah persepsi publik tentang keamanan dan kekuasaan. Sebuah serangan di pusat kota misalnya bertujuan untuk menunjukkan bahwa bahkan pemerintah yang paling kuat pun tidak berdaya, menciptakan ketakutan yang meluas dan menggerogoti kepercayaan masyarakat pada institusi negara. 3. Pendekatan antropologi dalam menganalisis terorisme. Pendekatan antropologi ekonomi dan politik sangat krusial dalam memahami terorisme, karena ia mengaitkan kekerasan politik dengan masalah struktural seperti ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi. Teori ini menolak pandangan yang hanya melihat terorisme sebagai hasil dari ideologi ekstrim semata. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa kondisi ekonomi dan politik yang tidak adil dapat menjadi lahan subur bagi munculnya radikalisasi. Hubungan ketidakadilan dan radikalisasi di mana terdapat marginalisasi dan kekuasaan, kemudian akar masalah sosialnya, ya, kemudian narasi ketidakadilan yang disebarkan ya dari hubungan ketidakadilan dan radikalisasi ini. Ketidakadilan ekonomi, ya, terutama antropologi ekonomi menelaah bagaimana kebijakan ekonomi, globalisasi, dan konflik sumber daya menciptakan ketimbangan yang ekstrim. Contohnya di beberapa daerah sengketa lahan atau perampasan sumber daya alam oleh korporasi besar dapat memicu kemarahan dan rasa frustrasi yang kemudian dieksploitasi oleh kelompok-kelompok ekstremis. Dengan kata lain, kelompok teroris tidak hanya menjual ideologi, tetapi juga menawarkan solusi meski dengan cara kekerasan terhadap masalah ekonomi yang real. Kelompok teroris sering membangun narasi yang kuat seputar ketidakadilan. Mereka menggambarkan pemerintah atau kekuatan asing sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kemiskinan dan penderitaan masyarakat. Narasi ini sangat efektif dalam merekrut anggota karena ia memberikan penjelasan yang mudah dipahami atas penderitaan yang mereka alami, seringkali memberikan tujuan untuk melawan ketidakadilan tersebut. Dari perspektif antropologi budaya dan agama, terorisme dipahami bukan hanya sebagai tindakan politik, melainkan juga sebagai fenomena yang sangat terkait dengan nilai-nilai suci, fundamentalisme, dan narasi keagamaan. Analisis ini menolak pandangan yang menganggap terorisme sebagai murni kejahatan atau patologi, dan sebaliknya, melihatnya sebagai bagian dari sistem makna yang lebih besar. Nilai suci atau sacred values adalah keyakinan atau prinsip yang dianggap tidak bisa dinegosiasikan dan melampaui logika rasional atau keuntungan materi. Bagi pelaku teror,
perjuangan mereka seringkali dikaitkan dengan nilai suci ini, seperti martabat agama, pembebasan tanah suci, atau pembalasan atas penghinaan terhadap Tuhan. Dalam konteks ini, kekerasan tidak dipandang sebagai hal yang kejam, melainkan sebagai bentuk pengorbanan atau tindakan heroik untuk membela nilai yang paling fundamental. Motivasi ini sangat kuat karena tidak dapat dilawan dengan tawaran ekonomi atau politik. Fundamentalisme sebagai sebuah gerakan yang menuntut kembali kepada ajaran agama yang dianggap murni, ya, salaf, ya, dan sebagainya, seringkali memberikan kerangka ideologis bagi terorisme. Namun, antropologi tidak melihat fundamentalisme sebagai penyebab tunggal, melainkan sebagai narasi yang digunakan untuk menjustifikasi kekerasan. Narasi ini seringkali membagi dunia menjadi dua kubu yang jelas, yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang salah. Narasi seperti ini yang terkadang dimanfaatkan oleh kelompok teroris seperti dianalisis oleh saya, ya, memberikan rasa identitas dan tujuan yang kuat bagi individu yang merasa terasingkan. Kekerasan pun diartikan sebagai bentuk perjuangan suci, jihad, ya, untuk menegakkan kembali tatanan moral yang ideal yang membedakannya dari kekerasan biasa. Oke, kita akan membahas juga di sini etnografi teror, ya, memasuki dunia subjektif pelaku teror, ya. Antropologi tidak memandang terorisme dari jarak aman sebagai pengamat luar. Sebaliknya, ia menggunakan etnografi teror untuk memahami fenomena ini dari dalam, berupaya memasuki dunia subjektif para pelaku. Dan ini sangat berbahaya sekali, ya. Bisa menjadi, ya, korban dari kelompok teroris itu juga sendiri, atau bisa menjadi korban dari aparat keamanan yang akan nanti menangkap, begitu, atau dianggap terlibat. Pendekatan ini menantang pandangan konvensional yang seringkali menganggap teroris sebagai sosok irasional atau monster. Alih-alih mengandalkan data statistik atau analisis dari jauh, etnografi menempatkan peneliti dalam posisi untuk mendengarkan, mengamati, dan berinteraksi dengan orang-orang yang terlibat langsung dalam kekerasan politik. Itu menurut Joseba Zulaika, ya. Tujuan dari etnografi teror adalah untuk menangkap realitas kehidupan sehari-hari, menggali motivasi dan identitas pelaku teror, ya, atau teroris itu, dan juga mengkritik stereotip, ya. Memahami bagaimana terorisme terjalin dalam kehidupan sehari-hari dan dari percakapan pribadi hingga ritual kelompok. Peneliti akan melihat bagaimana kekerasan dinormalisasi dan dianggap sebagai bagian yang logis dari perjuangan mereka. Etnografi memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam motivasi di balik radikalisasi. Ini bisa berupa rasa kehilangan, ketidakadilan, atau pencarian identitas yang kuat. Seringkali motivasi ini tidak terlihat dalam laporan intelijen atau berita. Etnografi memberikan narasi yang lebih bernuansa tentang siapa teroris itu. Joseba Zulaika misalnya, ya, melalui studinya tentang kelompok separatis Bas ETA, ya, menunjukkan bahwa para pelaku teror seringkali tidak cocok dengan stereotip yang umum. Mereka mungkin memiliki kehidupan normal, keluarga, dan aspirasi yang membuat tindakan kekerasan mereka semakin kompleks untuk dipahami. Dengan demikian, etnografi teror tidak bertujuan untuk membenarkan tindakan teror. Perlu saya ulangi bahwa etnografi teror tidak bertujuan untuk membenarkan tindakan terorisme, melainkan untuk memberikan pemahaman yang lebih kaya dan mendalam tentang mengapa orang-orang memilih jalan kekerasan, membantu kita untuk melihat sisi manusiawi yang tersembunyi di balik kekerasan yang mengerikan. Oke, ini bagian 4, kita studi kasus dan tinjauan etnografi. Pendekatan antropologi menantang pandangan konvensional bahwa terorisme hanya dilakukan oleh aktor non-negara. Sebaliknya, ia secara kritis menganalisis terorisme negara, state terror, ya, atau state terrorism, yaitu kekerasan sistematis yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya untuk mengintimidasi dan mengendalikan populasi.
Hal ini mencakup berbagai bentuk kekerasan, mulai dari penahanan massal, penyiksaan, hingga pembunuhan di luar hukum. Antropologi melihat terorisme negara sebagai sebuah praktik kekuasaan yang sistematis dan terorganisir dan menciptakan budaya ketakutan dan memiliki rasionalitas internal, ya. Terorisme negara bukanlah Terorisme negara bukanlah tindakan acak. Sebaliknya, ia adalah strategi yang dirancang untuk mempertahankan kekuasaan, menghancurkan oposisi politik, atau mengendalikan kelompok minoritas. Contohnya adalah penggunaan pasukan kematian atau death squads, ya, yang beroperasi di bawah perlindungan pemerintah untuk menghilangkan lawan-lawan politik tanpa melalui proses hukum, ya, seperti ini dilakukan oleh Myanmar, ya, terhadap Rohingya, ya. Begitu juga yang dilakukan oleh pemerintah Suriah terhadap Kurdi, ya, juga Turki, ya, dan sebagainya. Irak juga, ya. Nah, terorisme negara bertujuan untuk menanamkan rasa takut yang mendalam di masyarakat. Rasa takut ini membuat masyarakat enggan untuk berbicara, berorganisasi, atau menentang pemerintah, sehingga memastikan kepatuhan sosial, ya, seperti yang terjadi terhadap orang-orang Uighur, ya, di Cina. Meskipun tindakan ini terlihat brutal, antropologi berpendapat bahwa terorisme negara memiliki logika internal yang dapat dipahami. Kekerasan ini seringkali dinormalisasi dan dilegitimasi melalui wacana resmi seperti alasan keamanan nasional atau stabilitas politik. Dengan demikian, terorisme negara menjadi sebuah praktik kekerasan yang rasional dari sudut pandang rezim yang berkuasa. Dari perspektif antropologis, studi tentang gerakan teroris non-negara seperti ETA, ya, Euskadita Askatasuna di Spanyol, ya, tidak hanya berfokus pada tindakan kekerasan mereka, tetapi juga pada motivasi dan dinamika internal yang membentuk kelompok tersebut. Joseba Zulaika, seorang antropolog terkemuka, menggunakan etnografi untuk menggali lebih dalam alasan dan dibalik kekerasan yang dilakukan oleh ETA melampaui narasi media yang dangkal. Terutama kalau kita baca tulisan dia tentang Anthropologist of Us Terrorists, ya, antropolog sebagai teroris. Studi etnografi tentang ETA mengungkapkan bahwa kekerasan mereka berakar dari perasaan ketidakadilan historis dan perjuangan identitas. Jadi ketidakadilan historis ini juga membutuhkan analisis atau penelitian antropologi historis, antropologi sejarah, ya. Bagi para anggota, ETA bukan hanya organisasi teroris, melainkan simbol perlawanan terhadap penindasan budaya dan politik yang dirasakan oleh pemerintah Spanyol. Melalui etnografi, antropolog menemukan bahwa motivasi mereka seringkali didorong oleh rasa solidaritas kelompok, warisan keluarga yang terlibat dalam perjuangan, dan keinginan untuk mempertahankan identitas budaya Basque yang unik, ya. Selain motivasi individu, etnografi juga menyoroti dinamika internal dan proses sosialisasi di dalam kelompok teroris. Ini mencakup bagaimana ideologi diinternalisasi, kepercayaan dibangun, dan ada juga masalah ritual dan simbol, ya. Kekerasan diajarkan dan dinormalisasikan di dalam kelompok. Anggota baru belajar untuk melihat musuh sebagai target yang sah dan kekerasan sebagai tindakan yang heroik dan diperlukan. Kepercayaan menjadi modal sosial yang vital. Anggota kelompok sering bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup, dan ini memperkuat ikatan emosional dan ideologis mereka. Kelompok teroris sering menggunakan ritual dan simbol untuk memperkuat identitas kolektif dan membedakan diri mereka dari pihak luar. Ini membantu mereka menjaga kohesi internal bahkan di tengah tekanan eksternal. Pendekatan antropologi terhadap terorisme di Indonesia membedakan diri dari analisis umum dengan
berfokus pada dinamika lokal dan transnasional yang kompleks. Alih-alih hanya melihatnya sebagai bagian dari jaringan teror global, antropologi menggali bagaimana ideologi terorisme berinteraksi dengan konteks sosial, budaya, dan politik di Indonesia misalnya. Analisis antropologi terorisme di Indonesia ya, peran narasi lokal, ya, globalisme dan reaksi lokal juga. Jaringan kekerabatan dan komunitas, ya, studi kasus antropologi menunjukkan bahwa terorisme di Indonesia seringkali tidak beroperasi secara terpisah, tetapi terintegrasi dalam jaringan sosial yang sudah ada. Ya, saya dan juga beberapa rekan ya menganalisis kasus bom di Filipina yang melibatkan sebuah keluarga asal Indonesia, menunjukkan bagaimana hubungan kekerabatan, familial ties dapat menjadi saluran untuk penyebaran ideologi dan perekrutan. Ini menunjukkan bahwa proses radikalisasi sering kali terjadi dalam lingkaran kepercayaan yang intim, bukan hanya melalui propaganda online atau doktrin ideologis murni. Terorisme di Indonesia seringkali memanfaatkan narasi lokal untuk membenarkan tindakan mereka. Narasi ini bisa berupa ketidakadilan historis, konflik komunal, atau isu-isu yang terkait dengan penindasan. Kelompok teroris dapat menghubungkan narasi lokal ini dengan narasi transnasional tentang perjuangan Islam global, menciptakan perpaduan yang kuat dan relevan bagi para pengikutnya. Hal ini membantu menjelaskan mengapa ideologi terorisme dapat berakar di komunitas tertentu. Antropologi juga mengkaji bagaimana globalisme dan isu-isu internasional seperti konflik di Timur Tengah atau kebijakan luar negeri barat dapat memicu radikalisasi di Indonesia. Ya, seperti yang ditulis oleh Dedi Trabrani ya, tahun 2020. Para pelaku teror seringkali melihat diri mereka sebagai bagian dari perjuangan global, namun respon mereka diwujudkan dalam konteks dan target lokal, seperti pengeboman gereja ataupun serangan terhadap aparat kepolisian. Secara keseluruhan, analisis antropologi menunjukkan bahwa terorisme di Indonesia adalah fenomena hibrida. Ia tidak hanya digerakkan oleh ideologi transnasional, tapi juga dibentuk dan diperkuat oleh dinamika keluarga, komunitas, dan narasi sejarah yang unik di berbagai daerah. Ini bagian kelima, kritik dan tantangan dalam studi terorisme. Ya, yang kita akan bahas hubungan peneliti dan subjek yang diteliti. Ya, ada dilema etis dalam etnografi teror. Studi antropologi tentang terorisme tidaklah mudah. Antropolog yang melakukan penelitian lapangan menghadapi tantangan etis dan metodologis yang mendalam, terutama dalam membangun hubungan dengan subjek penelitian yang seringkali dianggap berbahaya atau kriminal. Joseba Zulaika dan William Douglas menyoroti subjektivitas teroris yang kompleks, yang sulit dipahami tanpa kedekatan dengan para pelaku. Masalah terbesar adalah bagaimana mempertahankan netralitas dan tidak terlihat membenarkan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Antropolog harus menemukan cara untuk membangun kepercayaan dengan subjek penelitiannya tanpa mengkhianati kepercayaan publik atau institusi. Seringkali peneliti berada dalam dilema. Jika mereka terlalu dekat, mereka bisa dituduh bersimpati atau bahkan berkolusi. Ya, seperti saya sering dituduh seperti itu. Jika mereka terlalu jauh, mereka akan gagal mendapatkan data yang mendalam. Tantangan ini terkait dengan sulitnya mengakses kelompok teroris yang beroperasi secara rahasia. Peneliti harus menghadapi resiko fisik dan hukum. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa kehadiran peneliti dapat mempengaruhi perilaku subjek, menciptakan ketidakaslian dalam data yang dikumpulkan. Antropologi menolak klaim objektivitas yang mutlak dan mengakui bahwa penelitian selalu subjektif. Namun dalam studi terorisme, dilema ini semakin tajam. Peneliti harus menyeimbangkan antara pemahaman yang mendalam terhadap sudut pandang subjek dengan tanggung jawab
untuk melaporkan temuan secara jujur dan kritis, tanpa jatuh dalam relativisme moral. Pendekatan antropologi terhadap terorisme juga mencakup analisis bahasa dan metafora yang digunakan dalam diskursus publik dan media. Metafora ini bukan sekedar alat retoris, ia secara aktif membentuk cara pandang masyarakat terhadap terorisme, mempengaruhi respon kebijakan, dan bahkan menjustifikasi tindakan kekerasan. Membentuk persepsi melalui metafora. Analisis antropologi melihat bagaimana metafora tertentu menciptakan kerangka berpikir yang menyederhanakan fenomena terorisme yang kompleks. Rainer Hulse dan Alexander Spencer berpendapat bahwa studi terorisme seringkali gagal mengkritik metafora yang digunakan. Padahal metafora ini cukup penting ya untuk dilihat. Beberapa metafora yang umum digunakan antara lain terorisme sebagai penyakit, perang melawan teror, terorisme sebagai binatang buas. Ya. Misalnya terorisme sebagai penyakit. Metafora ini menggambarkan terorisme sebagai kanker atau virus yang harus diberantas atau diobati. Penggunaan bahasa medis ini mengalihkan fokus dari akar politik dan sosial terorisme, menempatkannya sebagai masalah kesehatan publik yang perlu disembuhkan melalui tindakan keras. Perang melawan teror ini adalah frasa perang yang menggambarkan teroris sebagai musuh yang harus dikalahkan di medan perang. Metafora ini membenarkan penggunaan militer, pengawasan massal, dan pengekangan kebebasan sipil sebagai tindakan perang yang diperlukan. Mengaburkan perbedaan antara konflik bersenjata dan penegakan hukum. Terorisme sebagai binatang buas. Nah, ini juga metafora ini adalah teroris sering digambarkan sebagai sosok yang tidak manusiawi seperti binatang buas atau monster, ya, menurut Lopez ya. Metafora ini mengingkarkan kemanusiaan pelaku, membuatnya lebih mudah untuk menjustifikasi kekerasan atau penolakan hak-hak asasi mereka. Dengan membongkar metafora ini, antropologi menunjukkan bahwa bahasa yang tampaknya tidak berbahaya dapat menjadi alat yang kuat untuk memanipulasi persepsi publik dan membenarkan kebijakan yang represif. Seperti baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto menganggap bahwa apa yang terjadi selama ini baru-baru ini itu adalah tindakan anarkis dan bentuk terorisme. Ya. Jadi negara akan bisa kemudian melakukan apapun dengan metafora tersebut. Antropologi menawarkan pemahaman yang unik untuk upaya kontra terorisme, tetapi juga dihadapkan pada dilema etis yang signifikan. Kontribusi utama antropologi adalah kemampuannya untuk memberikan konteks budaya dan sosial yang mendalam, yang seringkali diabaikan oleh pendekatan keamanan yang lebih kaku. Kontribusi antropologi dalam kontraterorisme, pemahaman kontekstual, dan juga wawasan kemanusiaan. Antropologi membantu para perumus kebijakan memahami motivasi sebenarnya di balik radikalisasi yang mungkin terkait dengan ketidakadilan lokal, ya, keluhan historis ataupun dinamika sosial. Alih-alih mengandalkan pendekatan one size fit all, antropologi menganjurkan strategi yang disesuaikan dengan budaya lokal untuk mencegah terorisme. Dengan berinteraksi langsung dengan individu yang terlibat, antropologi dapat memberikan gambaran yang lebih manusiawi tentang siapa teroris itu. Pemahaman ini dapat membantu program rehabilitasi dan deradikalisasi menjadi lebih efektif karena mereka tidak beroperasi berdasarkan stereotip, melainkan berdasarkan pemahaman yang bernuansa tentang individu dan komunitas. Seperti yang ditegaskan oleh Jeffrey Sloka, antropologi dapat memberikan kontribusi penting pada studi terorisme kritis, ya, critical study of terrorism, dengan menggali lebih dalam sisi manusia dari kekerasan politik. Dilema etis dan kritik, ya. Meskipun kontribusinya penting, keterlibatan antropolog dalam kontraterorisme sangatlah problematis. Beberapa kritik utamanya antara lain adalah potensi penyalahgunaan data, kemudian kolaborasi dengan kekuatan negara.
Ada kekhawatiran bahwa data etnografi yang sensitif dapat disalahgunakan oleh militer atau lembaga intelijen untuk tujuan pengawasan atau penargetan. Informasi tentang jaringan sosial atau nilai-nilai budaya dapat digunakan untuk membenarkan tindakan yang mungkin melanggar hak asasi manusia. Makanya nanti kita akan membahas khusus tentang apa itu etnografi gelap ya, untuk memproteksi bagaimana supaya tidak ada penyalahgunaan data dan tidak ada kolaborasi dengan rejim negara. Keterlibatan antropolog dalam upaya kontraterorisme dapat menempatkan mereka dalam posisi yang tidak nyaman, di mana mereka terlihat berkolaborasi dengan kekuatan yang seringkali dianggap menindas oleh subjek penelitian mereka. Hal ini merusak prinsip-prinsip dasar etnografi, yaitu membangun kepercayaan dan melakukan penelitian demi kepentingan pengetahuan, bukan untuk tujuan politik atau militer. Oke, ini bagian terakhir kita, yaitu kesimpulannya masa depan penelitian antropologi tentang terorisme. Sebagai penutup, bab ini menegaskan bahwa antropologi menawarkan perspektif yang tak tergantikan dalam studi terorisme. Alih-alih melihatnya hanya sebagai fenomena ideologis atau kriminal, antropologi membongkar terorisme sebagai fenomena multidimensi yang berakar pada dinamika sosial, budaya, dan psikologis. Melalui etnografi, antropologi memungkinkan kita untuk melampaui stereotip dan memahami terorisme dari sudut pandang para pelakunya, sebuah pendekatan yang krusial untuk mengungkap motivasi yang seringkali tidak terlihat oleh analisis konvensional. Kritik terhadap definisi terorisme yang bias, ya, analisis terorisme sebagai wacana dan pengakuan terhadap terorisme negara adalah kontribusi penting antropologi. Ini adalah sebuah pengingat bahwa label teroris tidaklah netral, melainkan alat politik yang digunakan untuk menjustifikasi kekuasaan. Dengan demikian, antropologi mendorong kita untuk selalu skeptis terhadap narasi yang dominan dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas kekerasan politik. Masa depan studi antropologi tentang terorisme harus terus berlandaskan pada pendekatan yang kritis dan reflektif. Peneliti harus terus berani menantang asumsi yang ada, mengeksplorasi dilema etis yang melekat pada kerja lapangan, dan menyoroti sisi manusiawi dari terorisme yang seringkali dilupakan. Dengan demikian, antropologi tidak hanya berkontribusi pada ilmu pengetahuan, tapi juga membantu kita merumuskan kebijakan yang lebih adil dan berempati, yang berpotensi memberikan solusi jangka panjang, bukan sekedar respon jangka pendek. Terakhir, antropologi menegaskan bahwa terorisme adalah fenomena yang sangat kompleks. Richard Jackson tahun 2009 itu berpendapat bahwa terorisme tidak bisa disederhanakan sebagai sekedar label politik, melainkan harus dipahami dalam konteks budaya dan sosialnya. Pendekatan ini berargumen bahwa terorisme adalah sebuah fenomena yang tertanam dalam konteks budaya. Nilai, norma, dan simbol dalam suatu kelompok itu memainkan peran sentral dalam membentuk motivasi dan praktik terorisme. Misalnya, ritual kekerasan atau konsep martir tidak bisa dipahami hanya dari kacamata politik, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari sistem makna budaya yang lebih besar. Dengan demikian, antropologi menawarkan alat untuk melihat terorisme sebagai bukan hanya ideologi, bukan sekedar kejahatan, bukan sekedar label. Terorisme bukan sekedar seperangkat ide atau keyakinan yang dihafal, tetapi sebuah identitas yang dihidupi, dijalani sehari-hari. Ia terbentuk dari pengalaman kolektif, ikatan sosial, dan narasi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mengkriminalisasi terorisme secara eksklusif mengabaikan akar sosialnya. Terorisme seringkali merupakan respon terhadap ketidakadilan, marginalisasi, atau trauma historis yang mendalam. Label teroris seringkali digunakan untuk menghentikan dialog dan membenarkan kekerasan. Antropologi menantang kita untuk melihat di balik label ini dan memahami sisi manusia di balik konflik.
Dengan mengadopsi perspektif ini, studi terorisme menjadi lebih kaya dan bernuansa, memungkinkan kita untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam dan respon yang lebih efektif terhadap kekerasan politik. Terima kasih. Ini adalah bibliografinya, ya. Ada tulisan Irfan Ahmad, ya, Alder Dies, ya, Aret Saga, ya, Begona Aret Saga, Gideon Aran, kemudian ada tulisan saya juga di sini, Millenarianism, Fundamentalism and Radicalism, some contextual and theoretical framework in studying terrorism in Indonesia, ya. Ada beberapa tulisan saya ini juga dengan Herdi Sarasa dan juga dengan Dr. Dedi Tabrani dan lain sebagainya. Ini ada James Fitzgerald, ada Michael Frank, ada Joseba Gabilondo, ya, ada Joseba Julaika juga nanti kita akan sudah kita bahas tadi, ya. Ada Roberto Gonzalez, ya, Antropologi Terrorism and Counterterrorism, itu tulisan yang sangat terkenal. Kemudian juga tulisan Hernandez, ya, Reina Hulse, kemudian Richard Jackson, ya, Carlos Yebra Lopez, kemudian ada tulisan Mahmud Mamdani dan anaknya, ya, Cynthia Kepli Mahmud, ya. Ada tulisan Mali Sefik, ya. Kemudian tulisan Mahmud Mamdani ini juga Good Muslim, Bad Muslim, A Political Perspective on Cultural and Terrorism, on Culture of Terrorism, ya. Ada tulisan Popovic, ya, Marco Popovic, ya. Kemudian Segarda, Herdi Sarasat, ya. Kemudian James Luca, ya, Jeffrey Sluka. Ini banyak tulisan Jeffrey Sluka yang akan kita bahas. Ini tulisan Dr. Dedi Tabrani dan Dr. Herdi Sarasat juga ikut memperkaya pembahasan tentang antropologi terorisme ini, ya. Joseba Julaika ini adalah bacaan wajib, ya, yang perlu dipahami oleh para antropolog yang ingin meneliti tentang terorisme. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.